warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mempelajari tentang pembahasan kisi-kisi UM IPA tahun pelajaran 2021-2022. Nah, kisi-kisi yang pertama untuk soal nomor 1 yaitu concern pada menentukan volume benda tidak beraturan menggunakan gelas ukur. Untuk benda-benda yang tidak beraturan, kita volumenya tidak mungkin menggunakan rumus seperti mencari volume tabung, kan? Kita bisa menggunakan gelas ukur. Seperti ini gambar gelas ukur. Posisi pertama, gelas ukur ini memiliki volume 50 mili. Setelah dimasukkan sebuah benda tidak beraturan, di sini adalah batu, volumenya menjadi 75 mili. Jadi, berapakah volume batu? Kita bisa menggunakan rumus volume benda atau volume batu tersebut adalah V2 atau V akhir di sini dikurangi dengan V1. Jadi, selisih dari V2 dengan V1 adalah volume benda. Berarti 75 dikurangi dengan 50, hasilnya adalah 25 mili. Selain menggunakan gelas ukur, kita juga bisa menggunakan gelas berpancur. Nah, di sini ada gelas sudah terisi penuh, gelas berpancur yang sudah terisi penuh, kemudian kita masukkan batu, otomatis nanti ada air yang tumpah. Volume air yang tumpah ini akan sama dengan volume batu. Nah, untuk soal nomor 1 tadi nanti ada gambar gelas ukur dengan hasil pengukurannya. Kemudian kita lanjut untuk soal nomor 2. Menentukan jenis logam dan kalor jenis benda yang benar. Jadi ini nanti contoh soalnya seperti ini, misalnya kita untuk menentukan kalor jenis jangan lupa menggunakan rumus H sama dengan mc delta T, di mana H adalah energi kalor atau energi panas, M adalah massa, C adalah kalor jenis benda tersebut, dan delta T adalah perubahan suhu. Di sini kalor yang dibutuhkan oleh 3 kg zat untuk menaikkan suhunya dari 10 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius adalah 9,45 kJ. Berapakah kalor jenis benda tersebut? Berarti di sini yang ditanya adalah C-nya. Kita mulai penyelesaian soalnya. Kita ketahui adalah massa. Massa kita simbolkan dengan M adalah 3 kg. Kemudian ada delta T. Delta T di sini adalah perubahan suhu. Jadi suhu akhir kita kurangi dengan suhu awal. Suhu akhirnya adalah 80, suhu awalnya adalah 10, otomatis selisihnya adalah 70 derajat. Kemudian ada kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu ini tadi adalah sebesar 9,45 kJ. Hati-hati di sini adalah kilojoule. Otomatis kita harus ubah ke joule karena janjinya di sini kalornya menggunakan satuan joule. Berarti tinggal kita kali 1000 menjadi 94.500 joule. Yang ditanya adalah C atau kalor jenis. Kita masukkan rumusnya. Rumus ini kalau kita pindah, C-nya menjadi H dibagi M kali delta T. H-nya kita masukkan 94.500, M-nya adalah 3 kilo, dan delta T-nya adalah 70. Menghasilkan angka 94.500 dibagi dengan 210 adalah 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini adalah jawaban dari soal ini. Jadi kalor jenis benda tersebut adalah 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk soal nomor 3, menunjukkan fungsi dari organel sel. Disajikan gambar tentang sel hewan. Jadi yang harus kita pelajari adalah otomatis bagian-bagian dari sel hewan. Ini adalah gambar dari sel hewan. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas yang pertama adalah nukleus. Fungsi dari nukleus adalah pengatur aktivitas sel. Kalau di kita berarti mungkin otak kita gitu ya, yang mengatur seluruh aktivitas kita. Yang kedua adalah retikulum endoplasma untuk mensintesis molekul lemak. Hati-hati, di sini ada gambarnya. Nomor 3 adalah sitoplasma, berfungsi sebagai tempat penyimpan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme. Ada di nomor 3, jadi yang berwarna biru, yang di dalam ini adalah sitoplasma. Dan yang keempat adalah badan Golgi.
yang berwarna coklat ini untuk mengeluarkan energi dan lendir. Yang kelima adalah mitokondria. Mitokondria berfungsi untuk menghasilkan energi dan berfungsi dalam respirasi atau pernafasan. Dan yang ketujuh adalah, yang keenam, untuk nomor 6 adalah ribosom, menghasilkan protein dan melangsungkan sintesis protein. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh adalah lisosom, mencerna senyawa seperti karbohidrat dan protein. Jadi nanti untuk soal-soal yang berhubungan dengan organel sel pada sel hewan, biasanya munculnya adalah fungsi dari salah satu dari organel sel ini. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah soal nomor 4. Menentukan interaksi makhluk hidup. Disajikan contoh interaksi makhluk hidup. Nah, contoh interaksi di sini adalah simbiosis. Kita concern di simbiosis meskipun masih ada tentang predasi, kompetisi, dan lain-lain. Kita concern di simbiosis. Ingat bahwa simbiosis ada 3 jenis, ada komensalisme, parasitisme, dan mutualisme. Komensalisme apa? Jika dia itu satu untung dan satu tidak dirugikan. Di sini ada ikan dan anemon laut. Ikan mendapat tempat hidup, sedangkan anemon tidak dirugikan sama sekali. Yang kedua, contohnya misal ada pohon besar dengan daun sirih atau pohon sirih. Pohon sirih mendapatkan tempat hidup, sedangkan pohon besarnya nggak dirugikan sama sekali karena pohon sirih ini bisa menghasilkan makanan sendiri karena dia mampu berfotosintesis sendiri. Berbeda dengan ini adalah parasit, ada pohon induk dengan tali putri, ada pohon induknya dengan tali putri. Di sini tali putrinya itu tidak melakukan fotosintesis sendiri sehingga dia menyerap makanan dari pohon induknya sehingga disebut dengan parasit. Satu untung dan satu rugi. Ataupun misalnya kita dengan nyamuk, kita nggak ada untungnya tuh berinteraksi dengan nyamuk. Nyamuk mendapatkan makanan darah kita, tetapi kita dirugikan oleh nyamuk. Jadi disebut dengan parasit. Kalau mutualisme adalah keduanya untung. Misalnya di sini ada lebah, ada kupu-kupu yang membantu penyerbukan bunga. Lebah dan kupu-kupu akan mendapatkan nektar dari bunganya, jadi sama-sama untung. Selanjutnya untuk soal nomor 5, menentukan massa benda. Disajikan sebuah benda memiliki gaya dan percepatan. Di sini berarti berhubungan dengan hukum Newton yang kedua, karena ada percepatan benda. Nah, contoh soalnya seperti ini. Sebuah benda didorong oleh Adi dengan gaya 420 Newton dan mengalami percepatan sebesar 7 meter per second kuadrat. Apabila gaya gesek diabaikan, maka berapakah massa benda tersebut? Di sini sebuah benda bergerak pasti ada gaya gesek. Tetapi jika diabaikan, maka nggak perlu dihitung. Ini seperti gambar ini ilustrasinya, kita ketahui di sini bahwa gaya disimbolkan dengan F besar sebesar 420. Kemudian ada percepatan atau A kecil 7 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah massa. Nah, berdasarkan hukum Newton 2, F sama dengan M kali A. Tinggal kita masukkan, F-nya adalah 420, massanya ditanya, dan A-nya adalah 7. Maka M ketemu 420 kita bagi dengan 7 menghasilkan angka 60 kg. Selanjutnya adalah soal nomor 6. Menentukan titik tumpu yang benar. Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan titik tumpu pada suatu tuas. Nah, tuas itu ada 3. Tuas jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Bedanya apa? Bedanya adalah posisi titik tumpunya. Jadi silahkan dihafal, jika tuas pertama, tumpu berada di tengah. Jika tuas kedua, siapa yang berada di tengah? Yang berada di tengah adalah beban. Jika tuas jenis ketiga, maka titik kuasanya di sini, tumpunya di sini, dan bebannya di sini. Posisinya berubah-ubah. Kuasa itu berarti adalah gaya yang harus kita beli, dan beban adalah benda yang akan
kita ubah atau kita pindahkan atau kita angkat itu adalah beban. Silahkan dihafal posisi-posisinya. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Nah, sudah soal nomor 6 sudah, berarti kita ke soal nomor 7. Soal nomor 7 adalah menentukan tekanan Archimedes. Disajikan gambar balok terapung di permukaan dapat menentukan tekanan Archimedes pada balok tersebut. Nah, di sini balok itu posisinya bisa dia terapung, bisa dia melayang, ataupun dia bisa tenggelam. Tergantung apa? Tergantung dari jenis baloknya. Semakin massa jenisnya itu kecil, lebih kecil daripada zat cairnya, misalnya lebih kecil daripada air, maka dia akan semakin banyak yang terapung. Kalau massa jenisnya sama, maka dia semakin sedikit yang terapung. Jika massa jenisnya lebih besar sekali daripada air, maka pasti dia akan tenggelam. Nah, di sini sebuah benda memiliki volume 3 meter kubik. Dicelupkan seluruhnya ke dalam zat cair yang sama jenisnya, yang massa jenisnya 1500 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, maka benda akan mengalami gaya ke atas sebesar, di sini berarti gaya ke atas adalah gaya Archimedesnya. Berarti diketahui yang pertama adalah volume adalah 3, massa jenisnya adalah Rho 1500, dan percepatan gravitasi atau G adalah 10. Yang ditanya adalah FA, gaya ke atas. Rumusnya apa? Rumusnya adalah Rho G V. Di sini V-nya kita pakai V total karena dia tercelup seluruhnya. Maka kita masukkan 1500 kali 10 dikali dengan 3 menghasilkan angka 15 kali 3, 45, 1, 2, 3. Jadi 45.000 Newton adalah besarnya gaya ke atas atau gaya Archimedesnya. Soal nomor 8. Tentang getaran dan gelombang. Memecahkan perhitungan cepat rambat gelombang transversal. Nah, nanti juga akan disajikan sebuah gambar. Ini sebagai pengingat bahwa suara kita adalah termasuk gelombang transversal, yang ke atas atau sumbu Y adalah arah getaran dan sumbu X adalah arah rambatan. Satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Berarti contoh ini ada 1, 2, setengah gelombang. Nah, ini contoh soalnya. Perhatikan gambar perambatan gelombang berikut. Jika jarak A sampai ke B adalah 4 meter, tentukan cepat rambat gelombang. Kita tahu bahwa A sampai B terdiri dari satu lembah, satu bukit berarti satu gelombang, satu lembah, satu bukit berarti totalnya adalah 2 gelombang. Berarti diketahui pertama adalah panjang gelombang total yang ditempuh, arah rambatan yang ditempuh adalah S, itu adalah 4 meter. Jumlah gelombangnya 2 karena terdiri dari 2 bukit dan 2 lembah. Selanjutnya periode. Nah, periode adalah lama waktu yang diperlukan untuk terbentuknya satu gelombang. Di sini ada setengah bukit dengan setengah bukit, maka menghasilkan satu bukit dan satu lembah. Satu bukit, satu lembah, otomatis dia adalah satu gelombang. Maka periodenya adalah 0,2 second. Jadi nggak harus dimulai dari titik 0. Kita bisa potong dari puncak maupun dari lembahnya. Yang penting totalnya adalah satu gelombang. Berarti waktu untuk satu gelombang adalah periodenya. Yang ditanya adalah cepat rambat, berarti adalah V. Kita tahu bahwa rumus cepat rambat adalah lambda dibagi dengan T. Lambda di sini adalah panjang gelombang dan T adalah periode. Nah, pertama yang kita cari adalah panjang gelombang atau lambda sama dengan S, total arah rambatan kita bagi dengan jumlah gelombang. Berarti 4 meter ini tadi dibagi dengan 2 karena ada 2 gelombang. Selanjutnya kita sudah punya lambda, kita sudah punya T, maka tinggal kita cari V. Ini tadi sini V sama dengan
V sama dengan lambda dibagi dengan T. Berarti lambdanya adalah 2 dan T-nya kita tadi tahu adalah 0,2. 2 dibagi 0,2 adalah 10 meter per second kuadrat. Hati-hati, pastikan bisa mengenali atau membaca dari gambar gelombang ini. Selanjutnya kita bahas tentang soal nomor 9 adalah mencontohkan enzim pencernaan, tempat kerjanya, dan fungsinya. Adalah gambar organ-organ pencernaan kita. Yang pertama adalah mulut. Mulut, kita tahu bahwa terjadi pencernaan mekanik dengan menggunakan gigi, yaitu memotong ukuran-ukuran makanan. Dan yang kedua ada pencernaan kimiawi menggunakan enzim ptealin atau maltase. Di sini akan mengubah karbohidrat menjadi amilum. Selanjutnya ada kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini tidak ada enzim tetapi ada gerakan peristaltik. Jadi ciri dari di kerongkongan adalah mendorong bolus-bolus makanan menuju lambung dengan gerakan peristaltik. Setelah dari kerongkongan, maka makanan akan masuk ke dalam lambung. Hati-hati, di dalam lambung banyak sekali terjadi pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik maupun kimiawi. Nah, yang kimiawi pertama kali menggunakan adalah HCl atau asam lambung untuk membunuh bakteri. Kemudian ada enzim renin, yaitu mengendapkan protein susu. Ingat, yang diendapkan hanya protein susu oleh renin. Sedangkan protein-protein yang lain akan diubah menjadi pepton oleh enzim pepsin. Setelah dari lambung, maka makanan akan menuju ke usus halus. Di dalam usus halus terjadi pencernaan kimiawi dengan menggunakan enzim dalam getah usus, misalnya maltase yang tadi sudah dicerna di dalam mulut akan merubah maltosa menjadi glukosa agar lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Yang kedua ada tripsin, mengubah pepton menjadi asam amino. Jadi pepton yang dari lambung tadi akan diubah menjadi asam amino oleh tripsin. Dan yang terakhir adalah lipase, merubah lemak menjadi asam lemak. Jadi penyerapan sari-sari makanan terjadi di dalam usus halus ini. Setelah dari usus halus, maka makanan akan masuk ke usus besar. Di sini ada umbai cacing atau usus buntu, ini adalah usus besar. Setelah dari usus besar, dia akan dikeluarkan lewat anus. Nah, di dalam usus besar ini terjadi pembusukan makanan maupun penyerapan air. Setelah dalam anus, otomatis dia akan dikeluarkan. Untuk soal selanjutnya, nomor 10, yaitu menyimpulkan proses inspirasi pada pernafasan dada. Disajikan gambar. Nah, ini adalah proses inspirasi atau mekanisme inspirasi, dan gambar yang kedua adalah mekanisme ekspirasi. Kalau inspirasi berarti udara masuk. Saat udara masuk, otomatis otot tulang rusuk akan berkontraksi sehingga rongga dada menjadi mengembang. Akhirnya udara bisa masuk. Saat rongga dada mengembang, diafragma akan berkontraksi atau bergerak turun. Nah, setelah terjadi inspirasi, otomatis akan diikuti terjadinya ekspirasi. Saat ekspirasi, otot tulang rusuk akan relaksasi sehingga rongga dada menjadi mengempis. Saat rongga dada mengempis, otomatis udaranya akan keluar dan diafragma bergerak naik. Di sini untuk lebih mempermudah pemahaman dari kalimat ini, kita membaca dengan mempraktekkan saat kita menghirup nafas atau inspirasi dan saat kita mengeluarkan nafas atau ekspirasi. Oke, video kali ini yang sudah kita bahas adalah 10 soal pertama. Untuk 10 soal selanjutnya ada di video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum.